Buatlah keberadaan kita dibutuhkan. Kuat, jadilah orang yang memberikan nilai dan manfaat bagi dunia, sehingga kehadiranmu tidak akan terlupakan. Quote Socrates, ketika kita berbicara tentang urgensi membuat keberadaan kita dibutuhkan, tak bisa tidak, kita harus menyelami kisah inspiratif Martin Luther King Jr., seorang tokoh penting dalam perjuangan hak sipil di Amerika Serikat. Dalam masa ketika rasialisme dan diskriminasi rasial masih melanda, Martin Luther King Jr. muncul sebagai suara yang mengilhami, memimpin gerakan perubahan untuk kesetaraan dan keadilan. Pada tahun 1960-an, Martin Luther King Jr. menghadapi ketidakadilan yang mendalam, terutama di selatan Amerika Serikat, di mana rasialisme terasa sangat kuat. Ia menyaksikan berbagai bentuk diskriminasi terhadap warga kulit hitam, termasuk segregasi rasial di sekolah, transportasi umum, dan tempat-tempat umum lainnya. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakadilan ini, Martin Luther King Jr. menyadari urgensi membuat keberadaan kita dibutuhkan. Telah menyatakan pandangan dan keberpihakannya terhadap kesetaraan dan hak asasi manusia dengan tegas. Melalui pidato-pidato inspiratif dan aksi-aksi damai, ia mengajak jutaan orang untuk bersatu dan berjuang melawan diskriminasi. Tak hanya itu, Martin Luther King Jr. mengutip kata-kata bijak Balthasar Gracian tentang kehadiran dan ketidakhadiran. Ia menyadari bahwa ketidakhadirannya akan menciptakan rasa hormat dan penghargaan yang lebih besar. Ketika ia dan para pendukungnya melakukan boikot terhadap bus-bus segregasi dan tempat-tempat yang berdiskriminasi, kehadiran mereka yang tak terlihat dalam tempat-tempat itu meninggalkan kesan mendalam. Diskriminasi rasial semakin terungkap dan semakin banyak orang yang sadar akan ketidakadilan yang terjadi. Pergumulan Martin Luther King Jr. tak mudah. Ia menghadapi berbagai tantangan, bahkan ancaman pada keselamatan dirinya. Namun, ketidakhadiran kekerasan dari gerakan hak sipil yang dipimpinnya memunculkan kehadiran, keberanian dan kekuatan yang lebih besar. Dengan ketulusan hati, ia dan para pendukungnya berjuang tanpa menggunakan kekerasan, melainkan dengan kebenaran, keadilan, dan cinta. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Pada tahun ke-1964, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Hak Sipil yang menghapuskan segregasi rasial dan memberikan perlindungan hukum untuk hak-hak sipil setiap warga negara tanpa memandang warna kulit. Martin Luther King Jr. menjadi simbol perubahan yang berarti dalam perjuangan hak sipil di Amerika Serikat, dan pengaruhnya tidak hanya berdampak pada negerinya sendiri, tetapi juga memengaruhi perjuangan hak asasi manusia di seluruh dunia. Kisah Martin Luther King Jr. mengingatkan kita akan pentingnya membuat keberadaan kita dibutuhkan dalam menciptakan perubahan yang positif. Ketika kita bersuara untuk kebenaran dan keadilan, ketika kita berjuang untuk hak-hak orang lain dengan kasih sayang dan ketulusan hati, kita bisa mencapai pengaruh yang tak terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh Balthasar Gracian, ketidakhadiran kita dalam tempat-tempat yang membutuhkan perubahan dapat meningkatkan rasa hormat dan penghargaan yang lebih besar. Dengan cara ini, kita semua bisa menjadi agen perubahan yang membawa cahaya dan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Mengikuti jejak Martin Luther King Jr., ada beberapa tips yang dapat membantu kita membuat keberadaan kita dibutuhkan dan menciptakan perubahan positif dalam lingkungan sekitar kita. Pertama, temukan tujuan yang mulia. Seperti halnya Martin Luther King Jr., temukan tujuan hidup yang mulia yang melampaui kepentingan pribadi. Identifikasi isu-isu penting di lingkungan kita yang membutuhkan perhatian dan perubahan, dan fokuslah pada tujuan tersebut. Ketika kita memiliki tujuan yang berarti, kita akan merasa lebih bersemangat dan termotivasi untuk bertindak. Kedua, bersuara untuk kebenaran. Jangan takut untuk bersuara ketika kita melihat ketidakadilan atau ketimpangan. Seperti Martin Luther King Jr., bersuara dengan tegas untuk kebenaran dan keadilan. Gunakan suara kita untuk membangkitkan kesadaran dan memengaruhi orang lain untuk berpikir dan bertindak. Ketiga, lakukan aksi nyata. Perubahan tidak akan terjadi jika hanya sebatas bicara tanpa tindakan. Seperti Martin Luther King Jr. dan gerakan hak sipil, perjuangan hak asasi manusia dilakukan melalui aksi nyata. Berpartisipasilah dalam aksi-aksi damai, kampanye, atau kegiatan sosial lainnya yang mendukung tujuan kita. Keempat, tingkatkan empati dan pengertian. Pelajari untuk lebih empati dan memahami perspektif orang lain. Seperti yang diajarkan oleh Martin Luther King Jr., pengertian dan empati adalah jalan menuju persatuan dan perdamaian. Memahami orang lain membantu kita menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Kelima, bersatu dengan orang lain. Tak bisa
kehidupan kita akan lebih bermakna ketika kita bersatu dengan orang lain yang memiliki tujuan yang serupa. Seperti gerakan hak sipil yang dipelopori oleh Martin Luther King Jr. Kekuatan kolaborasi dan kesatuan adalah kunci dalam mencapai perubahan positif. Keenam, bangun komunitas yang berdaya bersama dengan orang-orang sekitar. Bangunlah komunitas yang berdaya dan mendukung perubahan. Dalam komunitas yang solid, kita bisa saling memberdayakan dan menginspirasi satu sama lain untuk berbuat lebih banyak dan mencapai tujuan bersama. Ketujuh, berikan teladan inspiratif seperti Martin Luther King Jr. Berikan teladan inspiratif bagi orang lain dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. Tindakan nyata yang mencerminkan komitmen pada tujuan mulia. Kita akan memengaruhi orang lain dan memberikan inspirasi bagi mereka untuk mengikuti jejak kita. Kedelapan, berani berbicara melawan kebijakan diskriminatif, tidak hanya dalam level personal, tetapi juga dalam level yang lebih luas, seperti kebijakan dan undang-undang yang diskriminatif. Seperti Martin Luther King Jr. berani mengkritisi dan mengajukan perubahan terhadap kebijakan yang tidak adil. Dengan mengikuti tips-tips ini, kita bisa membuat keberadaan kita dibutuhkan dan berpengaruh dalam menciptakan perubahan positif, seperti yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. Dalam membangun masa depan yang lebih baik, kita perlu menyadari bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri dan berdampak pada dunia di sekitar kita. 8. Buat orang lain bergantung kepadamu. Kuat, jadilah seperti cahaya lilin yang memberikan sinar terang dan hangat bagi orang di sekitarmu. Kuat. Confucius. Nelson Mandela adalah salah satu tokoh terkenal yang menginspirasi dunia dengan dedikasinya dalam membuat orang lain bergantung kepadanya. Ia adalah seorang pejuang anti-apartheid dan presiden pertama Afrika Selatan yang berasal dari etnis Xhosa. Kisah perjuangannya tidak hanya mengubah nasib Afrika Selatan, tetapi juga menjadi contoh inspiratif bagi banyak orang di seluruh dunia. Nelson Mandela tumbuh di masa ketika rasisme dan diskriminasi rasial mencengkeram negerinya. Rezim apartheid memisahkan warga kulit putih dan non-putih secara rasial, memberikan hak-hak istimewa hanya pada orang kulit putih dan membatasi hak-hak orang non-putih, termasuk orang Xhosa seperti Mandela. Namun, Mandela tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan ini. Ia bergabung dengan Kongres Nasional Afrika (ANC) dan berjuang tanpa henti untuk mengakhiri sistem apartheid. Kepemimpinannya yang bijaksana dan karismatik berhasil menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk mendukung perjuangan kaumnya. Mandela menyadari pentingnya persatuan dan mengajak semua warga Afrika Selatan, tanpa memandang ras, untuk bersatu dalam mencari keadilan dan persamaan hak. Namun, perjuangan Mandela untuk membebaskan Afrika Selatan dari apartheid membawanya kepada harga yang mahal. Pada tahun 1962, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena aktivitasnya yang dianggap subversif oleh pemerintah apartheid. Mandela diasingkan dari dunia luar selama 27 tahun. Namun, di balik jeruji besi penjara, Mandela tetap berusaha memengaruhi dan mengilhami rekan-rekan seperjuangannya. Ia memimpin gerakan perlawanan dari dalam penjara, dan melalui tulisan dan kata-katanya, ia tetap menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang yang berjuang untuk kebebasan dan kesetaraan. Pada tahun 1990, setelah hampir 3 dekade di penjara, Mandela akhirnya dibebaskan. Tidak ada dendam di hatinya, dia memilih jalur perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam pidatonya yang terkenal di hadapan Parlemen Afrika Selatan, Mandela menyatakan, "Kuat, ketika saya meninggalkan penjara, pikiran dan perasaan saya bebas dari kemarahan dan kebencian. Saya mengetahui bahwa untuk membawa perdamaian dan kesetaraan, kita harus melupakan masa lalu yang buruk dan bekerja bersama untuk masa depan yang lebih baik." Kuat. Setelah pembebasannya, Mandela terpilih sebagai presiden pertama Afrika Selatan yang dipilih secara demokratis pada tahun 1994. Dengan kepemimpinannya yang penuh kasih dan bijaksana, ia berhasil mengakhiri apartheid dan mempromosikan rekonsiliasi antarrasial di negaranya. Ia juga menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Mandela telah membuktikan bahwa ketika seseorang memimpin dengan integritas, kasih sayang, dan tekad yang kuat, dia dapat mengilhami orang lain untuk mengikutinya. Ketabahan dan komitmen Mandela dalam perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan telah membuat orang lain bergantung kepadanya sebagai sosok yang memberikan harapan dan perubahan bagi masa depan yang lebih baik.
Kisah inspiratif Nelson Mandela mengajarkan kita betapa pentingnya memimpin dengan teladan, kesetiaan, dan semangat. Ketika kita berusaha untuk menciptakan perubahan positif dan menginspirasi orang lain, kita dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan sosial dan membantu mewujudkan dunia yang lebih baik bagi kita semua. Terkadang, dalam perjalanan hidup ini, kita merasa seperti mengarungi samudra yang luas, berlayar melintasi lautan ketidakpastian. Namun, di antara gelombang tantangan, ada rahasia kuat yang dapat mengubah kita menjadi bintang yang bersinar di kegelapan. Dan itu adalah membuat orang lain bergantung kepadamu. Sebuah seni yang mampu menggenggam hati orang lain, memeluk kepercayaan mereka, dan membuka pintu menuju kesuksesan sejati. Agar kita mampu menjadi sosok berpengaruh, sehingga orang lain bergantung kepada kita. Sebagaimana Mandela, ada beberapa strategi jitu yang mesti kita lakukan, yakni sebagai berikut. Pertama, ambil tindakan extraordinary. Dalam dunia feng serba cepat ini, menjadi biasa-biasa saja adalah dosa terbesar. Jadilah orang yang mengambil tindakan extraordinary dalam segala hal yang kita lakukan. Bekerjalah tanpa henti untuk mencapai hasil terbaik. Lampaui batas ekspektasi, dan biarkan dunia mengenali kemampuan kita yang luar biasa. Kedua, torehkan jejak kemahiran khusus. Seperti seniman yang memiliki goresan unik pada kanvasnya, demikian pula kita harus memiliki kemahiran khusus yang membuat kita tak tertandingi. Gali potensi terdalam, tingkatkan keterampilan kita, dan menjadi sosok yang tidak dapat digantikan di bidang yang kita geluti. Orang akan bergantung pada kita karena hanya kita yang mampu menaikkan tantangan dengan kemahiran yang luar biasa. Ketiga, rayu dengan kejujuran dan keandalan. Kepercayaan adalah fondasi yang kokoh dalam hubungan apapun. Jalinlah hubungan yang terpercaya dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah hianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Berpegang teguh pada integritas dan kejujuran, sehingga orang lain merasa aman dan yakin bahwa kita adalah orang yang dapat mereka andalkan. Keempat, pancarkan pesona positif, seperti rembulan yang menyinari malam. Kehadiran kita harus mampu membawa kebahagiaan dan kesegaran bagi siapapun yang bertemu dengan kita. Bersinarlah dengan pesona positif, berikan senyuman tulus, dan dukunglah orang lain dalam kesuksesan mereka. Orang akan merindukan kehadiran kita dan mencari dukungan kita dalam setiap langkah hidup mereka. Kelima, jati pemimpin kolaboratif. Sebagai sosok berpengaruh, kita tidak hanya bertindak sebagai penguasa yang mendominasi, tetapi juga sebagai pemimpin kolaboratif yang merangkul ide dan kontribusi dari semua orang. Jadilah pendengar yang baik, hargai pandangan orang lain, dan buatlah orang-orang merasa dihargai. Dengan cara ini, kita akan menjadi pusat dari jaringan relasi yang kuat. Keenam, kreativitas sebagai kekuatan. Dunia ini haus akan inovasi dan keharuan. Cobalah untuk selalu membawa ide-ide kreatif dan solusi inovatif dalam setiap situasi, menjadi sumber segar bagi orang lain dengan kecerdikan dan daya cipta kita. Mereka akan bergantung pada kita untuk menghadirkan perubahan yang positif dan revolusioner. Mengelola konflik dengan bijaksana. Sebuah tanda besar dari karakter yang kuat adalah kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana. Jangan pernah mengecilkan masalah atau mengabaikan ketegangan. Sebaliknya, cari cara damai untuk menyelesaikan perselisihan dan jadilah mediator yang baik. Orang akan menghargai ketenangan dan ketegasan kita dalam menghadapi tantangan. Kedelapan, sifat adaptabilitas yang luar biasa. Dalam keberagaman dunia ini, kemampuan untuk beradaptasi adalah harta yang berharga. Jadilah orang yang selalu terbuka untuk perubahan, menerima perbedaan, dan siap untuk belajar dari lingkungan kita. Hal ini akan membuat kita menjadi orang yang selalu dicari saat situasi berubah. Kesembilan, seni bernegosiasi, jembatan damai. Dalam menghadapi perbedaan pendapat dan tujuan, jadilah seorang negosiator yang ulung. Jembatani kesenjangan antara kelompok dan bawa mereka bersama dalam harmoni. Dengan kemampuan bernegosiasi yang tangguh, kita akan menjadi penengah yang dicari untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kesepuluh, tingkatkan diri, bangun dunia. Teruslah meningkatkan diri, bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk membangun dunia di sekitar kita. Jadilah bintang yang memancarkan cahaya terang dan menginspirasi orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Sebab, ketika kita menciptakan dampak positif pada orang lain, pengaruh kita akan merambah jauh melampaui batas yang kita bayangkan. Jadi, mari bersama-sama bangun kekuatan dalam diri kita.
melangkah maju sebagai sosok yang dibutuhkan dan diandalkan. Dengan daya tarik magnetisme sosial ini, kita akan membawa perubahan yang positif dan menjadi pilar kekuatan bagi banyak orang di sekitar kita. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya tentang diri kita, tetapi tentang bagaimana kita dapat memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain. Jadilah berpengaruh, dan dunia akan bergantung padamu. 9. Jangan berutang budi kepada orang lain. Kuat, bantulah orang lain. Meskipun kita tahu mereka mungkin tidak akan bisa membalas pertolongan yang kita berikan. Quote, pepatah lama. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa berutang budi kepada orang lain adalah hal yang umum terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, jika ingin mencapai kesuksesan dan meraih kebebasan sejati, kita perlu mempertimbangkan beberapa alasan mengapa sebaiknya kita berhenti berutang budi dan beralih fokus pada memberikan sesuatu sebagai bentuk terima kasih kepada mereka. Mari ambil inspirasi dari kisah luar biasa Helen Keller, seorang wanita yang menghadapi keterbatasan yang tak terbayangkan di usia sangat muda. Meskipun kehilangan indera penglihatan dan pendengarannya, Helen tidak menyerah pada takdirnya. Dengan bantuan gurunya, Anne Sullivan, ia belajar berkomunikasi melalui sentuhan dan bahasa isyarat. Keberhasilannya menaklukkan keterbatasannya, membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ketika Helen lulus dari perguruan tinggi, Anne menyampaikan terima kasih yang mendalam tanpa menggunakan kata-kata biasa. Telah berbicara melalui bahasa isyarat dan sentuhan, mengajarkan kepada kita pentingnya ungkapan terima kasih yang sungguh bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap berutang budi adalah bagian dari norma sosial yang harus dijalankan. Namun, pandangan ini dapat mengikat kita dalam kewajiban dan harapan orang lain, sehingga mengurangi kebebasan kita untuk berkembang dan maju. Albert Einstein mengingatkan kita tentang kelemahan dari memiliki banyak kewajiban, yaitu kehilangan kebebasan. Kebebasan adalah salah satu kunci untuk memunculkan kreativitas dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita beralih dari berutang budi dan lebih fokus pada memberikan kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain bukan hanya menciptakan rasa terima kasih, tetapi juga meningkatkan kedekatan dan keterikatan di antara kita. Kita juga akan merasa bahagia ketika memberikan hal-hal positif kepada orang lain. Seperti yang dikatakan Ralph Waldo Emerson, quote, kebahagiaan yang sejati ditemukan ketika kita memberikan dengan tulus. Quote, memberi tidak selalu harus berupa materi atau barang, tapi juga waktu, perhatian, dukungan, dan semangat. Kisah inspiratif Helen Keller mengajarkan kita bahwa terima kasih bisa disampaikan dengan cara yang sederhana namun memiliki dampak besar. Mother Teresa mengingatkan kita bahwa tidak perlu melakukan hal-hal besar, tapi dengan kasih sayang yang tulus, kita dapat melakukan hal-hal kecil yang berarti bagi orang lain. Mari tinggalkan kebiasaan berutang budi kepada orang lain dan mulailah memberikan dengan penuh kasih sayang. Dengan memberikan, kita tidak hanya meningkatkan pengaruh kita, tetapi juga berperan dalam menciptakan dunia yang lebih baik, di mana kasih sayang dan kebaikan dapat menyebar kepada setiap orang di sekitar kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang memberi dengan tulus dan tingkatkan kebahagiaan bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita. Setelah menyimak kisah inspiratif Helen Keller dan menemukan inspirasi dari kutipan-kutipan tokoh terkenal, kita belajar tentang pentingnya berhenti berutang budi kepada orang lain dan mulai memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Berutang budi pada orang lain dapat mengikat kita dalam ekspektasi dan harapan, sehingga membatasi kebebasan dan kemampuan kita untuk bergerak maju. Oleh karena itu, mari kita jelajahi beberapa tips agar tidak berutang budi pada orang lain dan tetap memberikan manfaat bagi mereka. Pertama, berikan dengan tulus dan tanpa ekspektasi balasan. Saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, lakukan dengan tulus dan ikhlas. Jangan memberi dengan harapan balasan atau timbal balik yang spesifik. Berikan karena kita ingin memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi orang lain, bukan karena kita ingin berutang budi pada mereka atau mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. Kedua, jangan takut menolak permintaan yang tidak bisa dipenuhi. Kadang-kadang, kita merasa terpaksa untuk membantu orang lain, meskipun kita tahu bahwa kita tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Jangan takut untuk mengatakan tidak dengan sopan dan jujur. Sampaikan alasan mengapa kita tidak bisa membantu saat itu, dan usahakan memberikan alternatif atau dukungan yang lain. Ketiga, prioritaskan keseimbangan dan kesejahteraan pribadi. Jangan sampai memberikan bantuan atau dukungan kepada orang lain
hingga mengorbankan keseimbangan dan kesejahteraan pribadi kita. Penting untuk memiliki batasan yang jelas dan menghargai waktu dan energi kita sendiri. Jika kita merasa terbebani oleh permintaan orang lain, carilah cara untuk tetap membantu tanpa mengorbankan diri sendiri. Keempat, beri dukungan yang bermakna. Terima kasih dan apresiasi dapat disampaikan dengan cara yang sederhana namun bermakna. Berikan dukungan moral, semangat, dan pengakuan atas usaha dan prestasi orang lain. Kata-kata yang positif dan penuh kasih sayang dapat memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Kelima, jadilah contoh inspiratif dengan kepedulian sosial. Salah satu cara terbaik untuk memberikan manfaat bagi orang lain adalah dengan menjadi contoh inspiratif dalam kepedulian sosial. Ambil bagian dalam kegiatan sosial. Sukarela membantu komunitas atau bantu orang yang membutuhkan tanpa diminta. Dengan menjadi contoh, kita mengilhami orang lain untuk ikut berbuat baik tanpa perlu merasa berutang budi. 24. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, kita dapat menghargai pentingnya memberikan manfaat bagi orang lain tanpa harus berutang budi secara langsung. Memberikan dengan tulus dan ikhlas adalah cara yang lebih bermakna untuk menciptakan ikatan yang kuat dengan orang lain. Seperti yang telah diilustrasikan melalui kisah inspiratif Helen Keller, terima kasih bisa disampaikan dengan cara yang sederhana namun memiliki makna yang mendalam. Jadilah orang yang memberikan manfaat tanpa pamrih, sehingga kita dapat terus meningkatkan pengaruh positif dalam hidup orang lain. Dengan berfokus pada memberikan, kita menciptakan dunia yang lebih baik di mana kasih, sayang, dan kebaikan tersebar luas di sekitar kita. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan dan memberikan dampak positif dalam kehidupan orang lain. 10. Hindari orang-orang yang menghambat kesuksesanmu. Quote, jangan bertanya tentang seseorang, tetapi tanyakanlah siapa temannya, karena seseorang akan mencerminkan temannya. Quote, syair Arab, Al-Kisah, hiduplah seorang tokoh muslim yang terkenal karena kecerdasan, keberanian, dan ketekunannya dalam mengejar kesuksesan. Namanya adalah Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan sarjana dari Maroko. Kisahnya memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menghindari orang-orang yang menghambat kesuksesan kita dalam usaha mencapai pengaruh yang positif. Ibnu Battuta berasal dari keluarga yang terpelajar dan pada usia muda, ia memiliki niat besar untuk mengeksplorasi dunia. Pada usia 21 tahun, ia meninggalkan kampung halamannya di Tangier, Maroko, untuk memulai perjalanan petualangan yang luar biasa. Selama hampir 30 tahun berikutnya, Ibnu Battuta mengunjungi berbagai wilayah di Timur Tengah, Asia Tengah, India, Tiongkok, dan Afrika Timur. Perjalanannya mengungkapkan keajaiban dunia dan pengalaman serta pengetahuannya dihargai oleh banyak penguasa dan ilmuwan di tempat-tempat yang ia kunjungi. Namun, dalam perjalanannya, Ibnu Battuta juga mengalami tantangan dan hambatan. Salah satu rintangan yang sering dia hadapi adalah orang-orang yang cemburu atau iri terhadap prestasinya. Mereka mencoba untuk menghentikan kemajuannya dengan menyebarkan gosip buruk tentangnya atau mencoba menghalangi perjalanannya. Tidak hanya itu, beberapa orang juga mencoba mencuri harta benda dan barang berharga miliknya. Tetapi, Ibnu Battuta tidak membiarkan hal-hal negatif ini menghentikannya. Alih-alih membalas dendam atau menyerah pada hambatan, dia belajar untuk menghindari orang-orang yang merusak energinya dan fokus pada tujuannya. Ia memilih untuk berdampingan dengan orang-orang yang mendukung perjalanan dan cita-citanya, serta memberi inspirasi positif. Pendekatan ini membantu Ibnu Battuta mencapai kesuksesan besar dalam perjalanannya. Ia menemukan dukungan dari banyak pemimpin lokal dan kecakapan, serta pengetahuannya membuatnya diterima oleh banyak komunitas dan masyarakat di seluruh dunia. Di setiap tempat yang ia kunjungi, ia meninggalkan jejak pengaruh positif yang berdampak jangka panjang pada masyarakat setempat. Kisah Ibnu Battuta mengajarkan kita pentingnya menghindari orang-orang yang dapat menghambat kesuksesan kita. Ketika kita fokus pada tujuan kita, menjaga semangat positif, dan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung dan memotivasi, kita dapat mencapai pengaruh yang berarti dalam hidup kita dan orang lain. Dalam hidup, akan selalu ada orang-orang yang cemburu atau tidak setuju dengan cita-cita kita. Tugas kita adalah mengenali dan menghindari energi negatif yang mereka bawa dan tetap fokus pada langkah-langkah kita menuju kesuksesan. Seperti Ibnu Battuta, dengan memilih lingkungan yang mendukung dan menghindari orang-orang yang menghambat, kita dapat menjadi sosok yang berpengaruh
dan menginspirasi orang lain dengan perjalanan hidup kita. Kisah Ibnu Battuta, penjelajah dan sarjana abad klasik yang menghadapi penghambat dalam perjalanannya, memberikan kita pelajaran berharga tentang pentingnya menghindari orang-orang yang dapat menghalangi kesuksesan kita. Bagaimana kita dapat menghadapi rintangan dan menghindari pengaruh negatif yang dapat merusak semangat kita? Dalam tulisan ini, kita akan mempelajari panduan untuk menjadi orang yang cerdas dalam menghindari para penghambat kesuksesan dan menjaga langkah menuju tujuan kita. Pertama, kenali penghambat kesuksesan. Langkah pertama dalam menghindari para penghambat kesuksesan adalah mengenali mereka. Identifikasi orang-orang di sekitar kita yang cenderung meragukan atau mencemooh cita-cita dan impian kita. Juga, perhatikan perilaku mereka yang sering menyebarkan gosip negatif atau mencoba menghancurkan semangat kita. Ketika kita dapat mengenali penghambat, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya dengan bijaksana. Kedua, tetap fokus pada tujuan kita. Penting untuk tetap fokus pada tujuan kita meskipun dihadapkan dengan kritik atau rintangan. Ingatlah mengapa kita memulai perjalanan ini dan percayalah pada potensi kita untuk mencapai kesuksesan. Jangan biarkan pendapat orang lain menghalangi semangat kita dalam mencapai impian kita. Tetapkan visi yang jelas dan lakukan tindakan yang positif untuk mencapai tujuan kita. Ketiga, pilih lingkungan yang mendukung. Cari lingkungan yang mendukung dan memotivasi kita untuk terus maju. Temukan teman-teman dan mentor yang memiliki visi yang sama dengan kita dan berbagi semangat untuk meraih kesuksesan. Lingkungan yang positif dan mendukung akan memberikan dukungan emosional dan inspirasi untuk terus berkembang. Jika ada orang-orang di sekitar kita yang cenderung meragukan atau menentang impian kita, pertimbangkan untuk menjauh dari mereka atau minimal membatasi interaksi dengan mereka. Keempat, jaga semangat dan keteguhan. Keteguhan adalah kunci untuk menghadapi penghambat kesuksesan. Tanamkan rasa percaya diri dan keyakinan pada diri kita sendiri. Hadapi kritik dan rintangan dengan semangat yang teguh. Ingatlah bahwa setiap perjalanan menuju kesuksesan pasti akan dihadapkan pada tantangan. Tetapi semangat dan ketekunan akan membantu kita melewati semua itu. Kelima, pelajari dari pengalaman Ibnu Battuta. Bacalah kisah Ibnu Battuta dan pelajari bagaimana dia menghadapi penghambat kesuksesan dalam perjalanannya. Ambil inspirasi dari keteguhan dan keberanian yang ditunjukkan olehnya untuk melampaui rintangan. Gunakan kisahnya sebagai sumber inspirasi untuk mengatasi rintangan kita sendiri. Pelajari pula bagaimana ia cerdas dalam menghindari orang-orang yang merugikan dan tetap fokus pada tujuannya. Keenam, jalin hubungan dengan orang positif. Bangun hubungan yang erat dengan orang-orang yang memiliki pengaruh positif dalam hidup kita. Jalin koneksi dengan orang-orang yang dapat memotivasi, menginspirasi, dan memberikan dukungan yang kita butuhkan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kolaborasi dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama dapat memperkuat langkah kita menuju tujuan kita. Ketujuh, pertahankan optimisme. Jangan biarkan penghambat atau rintangan merusak semangat dan optimisme kita. Lihatlah tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Tetap positif dan berfokus pada potensi yang kita miliki untuk mencapai kesuksesan. Jika kita percaya pada diri kita sendiri dan tetap optimis, kita akan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi rintangan. Menghindari para penghambat kesuksesan adalah kunci untuk meraih tujuan dan menjadi sosok yang berpengaruh dalam hidup. Pelajari dari kisah Ibnu Battuta dan terapkan panduan ini dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Tetap fokus pada tujuan kita.
Temukan lingkungan yang mendukung, dan jaga semangat serta keteguhan dalam menghadapi rintangan. Dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi, kita akan mencapai pengaruh positif dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. 11. Jadilah magnet sosial. Kuat. Peliharalah hubungan baikmu dengan orang-orang, dan hal-hal baik akan datang kepadamu. Kuat. Malti Bhojwani. Mahatma Gandhi adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah India dan dunia. Ia dikenal dengan julukan Kuat, Bapak Bangsa dan Kuat, karena perjuangannya dalam mendapatkan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris melalui metode perlawanan non-kekerasan atau satyagraha. Kisah hidupnya adalah contoh nyata tentang bagaimana menjadi seorang magnet manusia yang mampu menarik orang lain untuk bergabung dalam perjuangan untuk keadilan dan kebebasan. Gandhi lahir pada tahun 1869 di Gujarat, India, dari keluarga kelas menengah. Ia mengejar pendidikan di Inggris dan kemudian bekerja sebagai pengacara di Afrika Selatan. Di sana, ia menyaksikan langsung ketidakadilan yang dialami oleh warga keturunan India, dan itulah yang memicu perjuangannya untuk melawan kolonialisme dan diskriminasi. Ketika kembali ke India, Gandhi menjadi pemimpin dalam gerakan kemerdekaan dan memperkenalkan konsep satyagraha atau perlawanan non-kekerasan. Ia mengajarkan rakyat India untuk berjuang melawan penjajahan dengan cara damai, menggunakan taktik seperti mogok makan dan demonstrasi tanpa kekerasan. Pendekatannya yang bijaksana dan teladan, kehidupannya yang sederhana membuatnya menjadi magnet manusia yang menarik jutaan pendukung. Gandhi mendapatkan popularitas di seluruh India dan dunia karena integritasnya yang tak tergoyahkan dan tekadnya untuk mencapai kemerdekaan melalui cara damai. Ia mengajarkan pentingnya kebenaran, kejujuran, dan ketabahan dalam perjuangan untuk tujuan mulia. Citra seorang pemimpin yang mengutamakan kesederhanaan dan kejujuran membuatnya menjadi figur yang dihormati dan diikuti oleh banyak orang. Selama perjuangannya, Gandhi menghadapi banyak rintangan, termasuk penahanan dan kekerasan dari pihak penjajah. Namun, ia tetap teguh pada prinsip-prinsipnya dan menolak untuk merespons dengan kekerasan. Pemikiran dan aksi Gandhi memiliki dampak besar pada gerakan kemerdekaan India, dan akhirnya pada tahun 1947, India meraih kemerdekaannya dari penjajahan Inggris. Kisah inspiratif Mahatma Gandhi mengajarkan kita tentang kekuatan sikap dan tindakan yang benar. Ia adalah contoh nyata tentang bagaimana menjadi magnet manusia yang mampu memengaruhi orang lain dengan kebijaksanaan, kesederhanaan, dan perjuangan damai. Dengan menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi orang lain, kita bisa mengajak mereka untuk bergabung dalam perjuangan untuk tujuan yang mulia dan membawa perubahan positif dalam dunia ini. Seperti kata-kata Gandhi, kuat, kita harus menjadi perubahan yang ingin kita lihat dalam dunia. Kuat, sungguh mengagumkan ketika kita memiliki da'ah tarik yang begitu kuat, sehingga orang-orang datang pada kita dengan sukarela. Seperti seorang magnet sosial, kita mampu menarik orang-orang ke dalam lingkaran kita, mengubah lawan menjadi kawan, musuh menjadi sekutu, dan saingan menjadi rekan. Ketika orang-orang tunduk pada perintah kita, kendali atas situasi berada di genggaman kita. Memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain adalah karunia luar biasa yang bisa kita miliki. Sebagai manusia, keinginan untuk dicintai dan dihargai adalah naluri yang melekat dalam diri kita. Namun, tidak semua orang merasa percaya diri atau nyaman dengan kemampuan mereka untuk menarik orang lain. Namun, hal ini bukanlah hambatan tak teratasi, karena kita semua bisa belajar dan mengasah kualitas diri untuk menjadi pribadi yang memukau dan menarik perhatian orang di sekitar kita. Berikut adalah beberapa langkah menuju magnet sosial yang dapat kita latih. Pertama, menjadi pendengar yang baik. Keterampilan mendengarkan yang baik adalah kunci untuk menyenangkan orang lain dan membuat mereka merasa dihargai saat berbicara dengan orang lain. Berikan perhatian penuh dan tampilkan minat yang tulus. Dengan bertanya pertanyaan yang relevan, kita menggambarkan bahwa mereka benar-benar didengar dan dihargai. Ingat, berbicara bukanlah tentang saling berlomba, tetapi tentang menghargai pandangan orang lain. Jika seseorang ingin curhat, jati pendengar yang sabar dan penuh pengertian. Kadang-kadang, mereka hanya butuh seorang teman untuk berbagi perasaan, bukan solusi atas masalah mereka. Kedua, berikan pujian yang tulus. Setiap orang suka mendengar pujian.
Pujian adalah makanan untuk ego manusia. Untuk menjadi magnet sosial, berikan pujian dengan tulus dan selalu mencari hal-hal positif dalam orang lain. Tidak perlu pujian berlebihan, tetapi ungkapkan apresiasi atas usulan, karya, atau prestasi mereka dengan tulus. Seperti Naruto, tokoh fiktif dalam serial komik manga Naruto Shippuden karangan Masashi Kishimoto, yang selalu menghargai dan membangkitkan semangat teman-temannya. Dengan memberikan pujian yang tulus, kita akan semakin dicintai dan dihargai. Ketiga, jadilah sumber kegembiraan. Untuk menarik orang lain, kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Hindari konflik dan berusaha untuk selalu menghadirkan kedamaian dalam interaksi sosial kita. Jadilah seseorang yang terbuka dan mudah bergaul, memperlakukan orang lain dengan ramah dan menerima siapa mereka apa adanya adalah kunci untuk menjalin ikatan yang kuat. Kita bisa belajar dari Naruto, yang selalu membawa semangat dan keceriaan dalam pertemanannya, sehingga orang lain ingin selalu berada di dekatnya. Ada banyak trik lain untuk menarik orang ke dalam lingkaran kita, seperti memiliki sifat humoris, beradaptasi dengan situasi, mengucapkan terima kasih kepada orang lain, tersenyum, dan berbagi cerita yang tidak terlalu rahasia dengan mereka. Ketika kita berhasil menarik perhatian orang-orang, saat itulah kita memiliki kekuatan untuk memengaruhi mereka. Bayangkan diri kita sebagai matahari yang memengaruhi dan mengarahkan gerak planet-planet di tata surya. Dengan menjadi pribadi yang disenangi, orang akan lebih mudah menerima pengaruh kita. Mereka akan lebih cenderung mengikuti dan mematuhi arahan kita. Oleh karena itu, latihlah diri kita menjadi magnet sosial yang mampu menggerakkan dan memengaruhi orang lain dengan karisma dan kehangatan. 12. Kenali kesempatan dalam setiap situasi. Quote, ketika datang kesempatan, belajarlah untuk mengambilnya dengan bijaksana. Quote, Confucius. Pada masa lalu, hiduplah seorang tokoh terkenal bernama Lady Isabel. Ia merupakan seorang bangsawati yang cerdas dan berjiwa petualang. Kisahnya tentang quote, mengenali kesempatan dalam setiap situasi dan quote, telah menginspirasi banyak orang dalam perjalanan hidup mereka. Lady Isabella tumbuh dalam lingkungan bangsawan yang kaya raya. Namun, ia tidak terpaku pada kenyamanan dan kemewahan hidup. Ia selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana yang menunggunya. Keinginannya untuk menjelajahi dunia dan mencari petualangan membuatnya menolak menjadi sosok bangsawan biasa yang terkekang oleh konvensi sosial. Suatu hari, ketika keluarganya mengadakan perjamuan besar, Lady Isabel bertemu dengan seorang petualang berpengalaman yang baru kembali dari ekspedisi ke negeri-negeri yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Cerita-cerita tentang keindahan alam liar dan keajaiban budaya dari tempat-tempat jauh itu membuat hati Lady Isabel berdesir. Ia merasa bahwa inilah kesempatan besar yang telah lama ia nantikan. Meskipun keluarganya tidak menyetujui dan menilai petualangan itu berbahaya, Lady Isabel mengenali kesempatan dalam setiap situasi. Ia menyadari bahwa inilah waktu yang tepat bagi dirinya untuk menjalankan impian dan tekadnya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mewah di istana dan memulai petualangan, mendebarkan yang diimpikannya. Perjalanan Lady Isabel membawanya ke tempat-tempat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjelajahi hutan-hutan lebat, menaklukkan gunung-gunung tinggi, dan berlayar melintasi lautan yang luas. Ia bertemu dengan suku-suku asli yang ramah dan belajar dari kebudayaan mereka. Tidak hanya itu, Lady Isabel juga menyadari bahwa petualangannya membuka kesempatan untuk membantu orang-orang yang ia temui di sepanjang perjalanan. Ia membantu membangun sekolah bagi anak-anak di desa terpencil dan menyediakan sumber air bersih untuk komunitas yang kekurangan. Ketegasan dan ketenangan Lady Isabel dalam menghadapi tantangan dan risiko dalam petualangannya membuatnya dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang berani dan inspiratif, yang telah mengenali kesempatan dalam setiap situasi dan mengubahnya menjadi pengalaman berharga bagi dirinya dan orang lain. Setelah petualangannya berakhir, Lady Isabel kembali ke tanah kelahirannya sebagai sosok yang berbeda. Ia membawa pulang pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai, serta semangat untuk terus mencari kesempatan dalam setiap situasi. Kisahnya mengilhami banyak orang untuk mengenali potensi dalam diri mereka dan tidak takut untuk menghadapi tantangan demi mewujudkan impian mereka. Kisah inspiratif Lady Isabel mengajarkan kita untuk tetap terbuka terhadap peluang yang ada di sekitar kita.
Terkadang, kesempatan datang dalam bentuk yang tak terduga, dan kita harus memiliki keberanian dan ketenangan hati untuk mengambil langkah maju, menuju petualangan dan pencapaian besar. Jangan biarkan ketakutan atau konvensi sosial menghalangi kita untuk mengenali dan mengejar peluang yang membawa kita menuju potensi penuh dalam hidup. Kisah Lady Isabel telah menginspirasi banyak orang tentang pentingnya mengenali kesempatan dalam setiap situasi. Sebagai sosok yang berani dan penuh semangat, ia mampu melihat peluang di tengah tantangan dan kemungkinan baru yang ada di depannya. Bagaimana kita juga bisa mengenali kesempatan dalam kehidupan sehari-hari kita? Berikut adalah beberapa panduan yang bisa kita ambil dari kisah inspiratif Lady Isabel. Pertama, tetap terbuka dan berani menghadapi tantangan. Lady Isabel adalah sosok yang terbuka terhadap petualangan dan kemungkinan baru. Telah tidak takut untuk menghadapi tantangan dan risiko dalam perjalanannya. Untuk mengenali kesempatan, kita perlu memiliki keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita. Buka pikiran dan hati kita untuk menerima hal-hal baru yang mungkin datang dalam bentuk tantangan atau kesulitan. Lihat setiap situasi sebagai peluang untuk belajar. Dalam perjalanannya, Lady Isabel tidak hanya melihat keindahan alam dan budaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tetapi juga belajar dari orang-orang yang ia temui. Ia melihat setiap situasi sebagai kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita bisa mengenali kesempatan dengan melihat setiap situasi sebagai sumber pembelajaran dan peningkatan diri. Ketiga, jadilah pemimpin dalam memberi dukungan dan kebaikan. Seperti yang dilakukan Lady Isabel, kita bisa mengenali kesempatan dengan menjadi pemimpin dalam memberikan dukungan dan kebaikan kepada orang lain. Ketika kita membantu orang lain dalam keadaan sulit atau memberikan bantuan tanpa pamrih, itu bukan hanya memberi dampak positif bagi mereka, tetapi juga membuka kesempatan untuk kita menjadi sosok yang lebih berarti dan bermakna dalam hidup mereka. Keempat, jangan biarkan ketakutan menghalangi potensi kita. Ketika menghadapi situasi yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, ketakutan seringkali menghalangi kita untuk melihat peluang yang ada. Seperti Lady Isabel yang berani menghadapi ketakutan dan tantangan. Jangan biarkan ketakutan menghambat potensi kita. Cobalah untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan keyakinan diri. Kelima, tetap tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam perjalanan Lady Isabel, ia dihadapkan pada ketidakpastian dan situasi tak terduga. Namun, dia tetap tenang dan berpegang pada tujuan dan impian yang ingin dicapainya. Jangan biarkan ketidakpastian menghancurkan tekad kita untuk mencari kesempatan. Tetaplah tenang dan berfokus pada tujuan kita, meskipun ada hal-hal di luar kendali yang terjadi. 6. Evaluasi dan ambil pelajaran dari pengalaman. Kisah Lady Isabel mengajarkan kita untuk selalu evaluasi dan ambil pelajaran dari pengalaman hidup kita. Ketika kita mengambil langkah maju dan mencari kesempatan, ada kalanya hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Tetapi, jangan biarkan kegagalan menghentikan semangat kita. Pelajari dari pengalaman tersebut dan gunakan untuk menjadi lebih bijaksana dan tangguh dalam menghadapi tantangan berikutnya. Mengenali kesempatan dalam setiap situasi adalah kualitas yang berharga untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran dalam kehidupan kita. Inspirasi dari kisah Lady Isabel mengajarkan kita untuk tetap terbuka, berani, dan berpegang pada tekad dalam menghadapi tantangan dan kesempatan baru. Dengan tetap tenang dan belajar dari pengalaman, kita bisa menjadi sosok yang mampu mengenali peluang dalam setiap situasi dan menjalani kehidupan dengan penuh makna dan prestasi yang gemilang. 13. Jadilah orang yang berani memulai. Quote, kesuksesan besar selalu diawali dengan keberanian untuk memulai. Quote, John F. Kennedy. Pada zaman dahulu kala, di Tiongkok, hiduplah seorang pemuda bernama Liang. Ia berasal dari keluarga petani kecil di sebuah desa terpencil. Sejak kecil, Liang telah bermimpi untuk menjadi sosok berpengaruh yang dapat memberikan perubahan bagi masyarakatnya. Namun, kendati tekadnya yang kuat, ia sering merasa ragu dan takut akan tantangan yang dihadapinya. Suatu hari, desa Liang dilanda kekeringan yang parah. Sawah-sawah mereka mengering, sungai-sungai menyusut, dan hewan-hewan ternak menjadi kurus kering. Desa pun terancam kelaparan. Semua orang merasa putus asa, termasuk Liang. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sebuah ide brilian yang muncul di benak Liang. Kuat, mungkin saja aku bisa menemukan sumber air baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya.
Kuat, gumam Liang pada dirinya sendiri. La memutuskan untuk berani memulai mencari mata air baru yang dapat menyelamatkan desa dari bencana kelaparan. Meskipun ragu dan takut akan kesulitan yang akan dihadapinya, Liang mengumpulkan segala peralatan yang ia butuhkan dan memulai pencarian air. Ia berjalan jauh melampaui hutan-hutan, mengarungi gunung-gunung, dan menembus padang pasir. Dalam perjalanan yang penuh rintangan itu, Liang berjuang menghadapi badai pasir, kehausan, dan lapar. Namun, tekadnya untuk menyelamatkan desanya membuatnya terus maju. Setelah berhari-hari berpetualang, Liang akhirnya menemukan sebuah mata air yang tersembunyi di balik rimbunan pepohonan di tengah hutan. Airnya jernih, segar, dan berlimpah. Liang merasa bahagia dan haru. Ia segera kembali ke desanya dengan membawa kabar gembira tentang penemuan sumber air baru. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Semua orang merasa takjub dengan keberanian dan ketekunan Liang. Kini, desa memiliki air yang cukup untuk bertahan dari musim kemarau yang panjang. Kehidupan kembali normal, dan rasa syukur terhadap Liang semakin besar. Kisah keberanian dan ketekunan Liang tidak hanya berhenti di situ. Berita tentang tindakannya menyebar hingga ke kota-kota terdekat. Penguasa setempat mendengar tentang kisah Liang dan merasa terinspirasi oleh semangatnya. Mereka memutuskan untuk mengundang Liang ke istana untuk bertemu dengannya. Di istana, Liang bertemu dengan pejabat tinggi kerajaan dan juga kaisar sendiri. Cerita heroiknya yang luar biasa membuat mereka terkesan. Kaisar kemudian memberikan penghargaan dan jabatan penting kepada Liang. Sebagai penghargaan atas jasanya, Liang pun diberi tanggung jawab untuk mengurus irigasi dan proyek air untuk seluruh wilayah, yang membuatnya menjadi sosok berpengaruh yang mampu membantu masyarakat luas. Dari sinilah perjalanan Liang sebagai sosok berpengaruh dimulai. Kegigihan dan keberaniannya untuk memulai pencarian air baru telah mengubah nasibnya dari seorang petani kecil menjadi seorang pejabat penting di istana kerajaan. Lebih dari itu, kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang lainnya untuk berani memulai langkah mereka sendiri dan berusaha menjadi sosok berpengaruh yang positif dalam masyarakat. Kisah Liang mengajarkan kita pentingnya berani memulai, bahkan ketika dihadapkan pada ketidakpastian dan kesulitan. Langkah kecil pertama yang diambil dengan ketekunan dan tekad yang kuat dapat mengubah takdir dan membawa dampak positif bagi banyak orang. Kisah Liang, sosok berani dari Tiongkok abad klasik, telah membuktikan bahwa keberanian memulai dapat membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Bagi kita yang ingin menjadi agen perubahan dan memengaruhi orang lain menuju arah yang lebih baik, berikut adalah panduan yang dapat membantu kita memulai perjalanan tersebut. Pertama, temukan passion kita. Untuk memengaruhi orang lain secara positif, kita harus memiliki semangat dan antusiasme yang tulus terhadap tujuan kita. Temukan passion kita, apa yang benar-benar membuat kita bersemangat dan ingin berbuat lebih banyak bagi masyarakat. Ketika kita memiliki semangat yang membara, akan lebih mudah bagi kita untuk menginspirasi orang lain. Kedua, jadilah teladan. Tindakan selalu lebih kuat daripada kata-kata. Jadilah contoh yang baik bagi orang lain dengan mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita pegang. Ketika kita berani memulai langkah-langkah positif dalam kehidupan kita sendiri, orang lain akan melihat dan terinspirasi untuk mengikuti jejak kita. 3. Berkomunikasi dengan efektif. Keterampilan komunikasi yang baik adalah kunci dalam memengaruhi orang lain. Berbicaralah dengan jelas, jujur, dan lugas. Dengarkan dengan empati dan berusaha memahami pandangan orang lain. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita untuk menyampaikan ide-ide kita dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Keempat, kenali kebutuhan dan harapan orang lain. Untuk memengaruhi orang lain, kita perlu mengenali kebutuhan dan harapan mereka. Cobalah untuk memahami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka khawatirkan, dan apa yang mendorong mereka. Dengan memahami orang lain secara lebih mendalam, kita dapat mencari cara yang lebih baik untuk berkontribusi dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Kelima, berani mengambil inisiatif. Jangan takut untuk mengambil inisiatif dalam mengatasi masalah atau membawa perubahan yang positif. Jika kita melihat ada isu atau permasalahan di lingkungan sekitar kita, jangan ragu untuk beraksi. Ambil langkah pertama meskipun tantangan besar mungkin menghadang. Orang lain akan terinspirasi oleh keberanian kita dan ikut mendukung perubahan tersebut. Keenam, ajak orang lain bergabung. Kita tidak perlu melakukan segalanya sendiri.
Ajak orang lain untuk bergabung dan berkolaborasi dalam usaha mencapai tujuan bersama. Bersama-sama, kita dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan lebih berkelanjutan. Ketujuh, jaga kesabaran dan konsistensi. Memengaruhi orang lain menuju perubahan positif tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat di mana kita mungkin menghadapi hambatan dan tantangan. Jaga kesabaran dan tetaplah konsisten dalam upaya kita. Perubahan yang berarti membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Kedelapan, berbagi kisah sukses dan inspiratif. Kisah sukses dan inspiratif, seperti kisah Liang dapat menjadi alat yang ampuh dalam memengaruhi orang lain. Berbagi kisah kita atau kisah orang lain yang berhasil mencapai perubahan positif dapat menginspirasi orang lain untuk berani memulai dan ikut berkontribusi. Kesembilan, berikan dukungan dan apresiasi. Bantu orang lain untuk meraih kesuksesan dan apresiasilah usaha mereka. Dukung dan dorong orang lain untuk terus maju dalam upaya mereka mencapai perubahan yang positif. Ketika orang merasa didukung, mereka akan semakin termotivasi untuk berbuat lebih banyak lagi. Kesepuluh, jaga integritas dan konsisten dengan nilai. Terakhir, jaga integritas dan konsisten dengan nilai-nilai yang kita pegang. Tingkatkan komitmen kita terhadap perubahan positif tanpa mengorbankan integritas kita. Orang akan menghargai kejujuran dan keikhlasan kita dalam memengaruhi mereka. Berani memulai adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif dan memengaruhi orang lain. Dalam mengikuti panduan tersebut, kita dapat mengambil langkah pertama menuju perjalanan yang akan mengubah dunia sekitar kita menjadi tempat yang lebih baik. Jadilah agen perubahan yang berani dan inspiratif, dan biarkan kisah kita menyebar untuk mengilhami orang lain. 14. Jalin relasi, jangan mengisolasi diri. Jalinlah hubungan dengan orang lain, tetaplah terbuka, dan janganlah menyendiri. Jika seseorang tidak memiliki kebaikan, bagaimana mungkin dia dapat memberikan ritual kepada orang lain? Jika seseorang tidak belajar, bagaimana dia dapat meneruskan tradisi? Jika seseorang tidak bersahabat dengan orang lain, kepada siapa dia akan pergi mencari nasihat? Confucius. Dunia ini bisa jadi tempat berbahaya dan musuh ada di mana-mana. Setiap orang harus melindungi diri mereka sendiri. Mendirikan sebuah benteng sepertinya ide yang bagus. Kita semua memang ingin aman, bukan? Tetapi, jangan sampai terlalu sibuk membentengi diri sehingga lupa dengan fitrah kita yang manusiawi. Bahkan manusia tidak pernah bisa hidup dan bertahan sendiri. Ada kalanya membentengi dan mengisolasi diri malah membuat kita lebih rentan terhadap bahaya. Alih-alih melindungi, kita malah lebih rentan terpapar bahaya. Karena salah satunya terputus dari sumber informasi penting. Kita pun menjadi target yang empuk dan mencolok karena ketinggalan informasi dan hal-hal terbaru. Lebih baik sesekali turut beredar di antara orang-orang, menemukan sekutu, dan menjalin relasi yang mungkin berguna. Mengisolasi diri sudah bukan masanya lagi, terlebih di zaman internet dan digital seperti di masa sekarang. Alih-alih mendapatkan rasa aman, isolasi diri malah berujung pada sepi yang ternyata tidak kalah menyakiti. Mari kita simak kisah salah satu kaisar besar dari Tiongkok berikut ini. Pada zaman kuno Tiongkok, Cheha dan Apos, Yin Shi Huangdi, Kaisar pertama Tiongkok 221–210 sebelum Masehi, adalah sosok yang paling berkuasa pada masanya. Lah berhasil menyatukan wilayah kekaisarannya dan menciptakan kerajaan besar Cina yang menggabungkan banyak kerajaan di sekitarnya. Namun, di balik segala kehebatannya, banyak yang tidak mengetahui bagaimana sosoknya di tahun-tahun terakhir kehidupannya. Cheha dan Apos, Yin Shi Huangdi tinggal di Istana Megah di ibu kota Hisenyang. Istana ini memiliki 270 pavilion yang terhubung oleh lorong-lorong bawah tanah rahasia, memungkinkan kaisar untuk bergerak di dalam istana tanpa ada yang melihatnya. Ia hidup dalam ketakutan dan isolasi, tidur di kamar yang berbeda setiap malam, dan mengancam akan memenggal siapapun yang tanpa sengaja melihatnya. Hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya, dan jika ada yang mengungkapkannya, hukuman mati menanti. Ketakutan dan paranoia membuat sang kaisar semakin enggan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan ketika harus meninggalkan istana, ia menyamar untuk menghindari perhatian. Dalam perjalanan di provinsi-provinsi yang telah ditaklukkannya, takdir berkata lain. Cheha dan Apos, Yin Shi Huangdi meninggal secara tiba-tiba dan ditemukan tak bernyawa. Lah menghadapi akhir hidup yang tidak dramatis, jauh dari kehidupan mewah dan kekuasaan yang pernah ia miliki. Sungguh ironis, meskipun Cheha dan Apos,
Qin Shi Huangdi berhasil menyatukan Tiongkok. Ia harus membayar harga yang mahal. Penyatuan tersebut berdampak besar bagi budaya dan ajaran di Tiongkok. Sang kaisar mengeluarkan larangan terhadap tulisan dan ajaran Confucius yang mengarah pada pembakaran ribuan buku dan hukuman bagi para penganut ajaran tersebut. Kebijakan yang keras ini membuat Cheha dan Apos, Qin Shi Huangdi, banyak memperoleh musuh dan terus hidup dalam ketakutan. Penguasaannya atas kerajaan semakin terkikis karena ia semakin mengisolasi diri dalam istana dan keputusasaan-nya sendiri. Para menteri dan kasimnya mengeksploitasi keadaan ini dan mengambil alih kendali politik tanpa persetujuan kaisar. Akibatnya, Cheha dan Apos, Qin Shi Huangdi hanya menjadi kaisar dalam gelar saja. Kehilangan kendali atas kerajaannya yang dahulu begitu megah. Isolasi yang dipilih oleh sang kaisar membawa dampak yang buruk bagi dirinya dan negaranya. Ia menjadi rapuh dan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang jahat di sekitarnya. Dugaan bahwa ia mungkin diracuni oleh para menteri licik yang mendorongnya untuk mengisolasi diri adalah bukti dari kehilangan kendali dan perlindungan atas dirinya sendiri. Kisah Cheha dan Apos, Qin Shi Huangdi mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga, yaitu pentingnya menjalin relasi dan tidak mengisolasi diri dari dunia sekitar. Isolasi dapat menghalangi kita dari pengetahuan dan dukungan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Jika kita terus bersembunyi dan menutup diri dari lingkungan sosial, kita akan kehilangan kontak dengan sumber kekuatan kita. Jangan sampai ketakutan dan paranoia membuat kita menjauh dari orang lain. Jalinlah relasi dengan orang-orang yang dapat mendukung kita dan memberikan perspektif yang berbeda. Dengarkanlah apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk rencana yang mungkin merugikan kita. Jangan biarkan diri kita menjadi terlalu rentan dan terisolasi sehingga kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Pengaruh dan keberhasilan sejati datang dari saling berhagi dengan orang lain, bukan mengisolasi diri dalam istana keegoisan kita sendiri. Jika kita berani menghadapi dunia dengan terbuka, kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa untuk mencapai perubahan positif dan berpengaruh dalam kehidupan orang banyak. Jalinlah relasi dan jangan biarkan diri kita terkunci dalam isolasi yang gelap. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Sebuah pusat kekuasaan bergantung pada interaksi dan sirkulasi sosial. Untuk menjadikan diri kita berpengaruh, kita harus menempatkan diri kita di pusat atau di dekat pusat dari segala sesuatu. Semua aktivitas harus berputar di sekitar kita, dan kita harus menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar sana. Ketahui dan waspadai orang-orang yang berencana untuk melawan kita. Sebuah kecenderungan bagi kebanyakan orang untuk menarik diri ketika mereka merasa terancam. Dalam keadaan genting seperti itu, pada saat gawat seperti itu, mereka cenderung mundur dan meninggalkan barisan. Mereka mencari keamanan dalam semacam benteng. Benteng itu memang melindungi, tetapi di saat yang sama juga mengisolasi. Mereka menjadi semakin bergantung pada orang lain dan kehilangan perspektif tentang peristiwa-peristiwa di sekitar mereka. Ini sangat berbahaya bagi seorang pemimpin. Menarik dan mengisolasi diri menjadikan mereka kehilangan kemampuan bermanuver. Mereka pun menjadi sasaran empuk. Sementara isolasi malah membuat mereka semakin paranoid. Ingat selalu untuk terus yakin dan teguh pendirian. Justru pada saat-saat penuh ketidakpastian dan bahaya, kita harus melawan keinginan ini untuk berbalik ke dalam. Sebaliknya, buatlah diri kita lebih mudah diakses. Cari sekutu lama dan buatlah sekutu yang baru. Paksa diri kita memasuki circle yang berbeda untuk mendapatkan sokongan dan bantuan baru. Semakin banyak kita terhubung dengan orang lain, semakin kita menjadi lebih yakin dan nyaman. Sebaliknya, isolasi menimbulkan kecanggungan dalam gerak kita, dan ini hanya akan mengarahkan kita pada isolasi lebih lanjut, karena orang-orang mulai menghindari kita. Awalnya memang serasa memunculkan rasa aman, tetapi isolasi semacam ini akan memunculkan berbagai pikiran dan ide-ide yang aneh dan menyimpang. Kita mungkin mendapatkan perspektif tentang gambaran yang lebih besar, tetapi kita kehilangan rasa kecil dan keterbatasan kita sendiri. Juga, semakin kita terisolasi, semakin sulit untuk keluar dari isolasi itu ketika kita memilih untuk keluar. Ibarat mencoba keluar dari pasir isap. Semakin kita bergerak berusaha untuk keluar, maka semakin cepat pasir isap menenggelamkan tanpa kita sadari. Jika kita perlu waktu untuk berpikir sendirian, pilihlah isolasi hanya sebagai pilihan terakhir. Jikapun terpaksa, lakukan isolasi dalam skala kecil. Jangan sampai kita lupa untuk kembali ke peradaban. Karena asingnya isolasi kadang membuat seseorang terasing tanpa sadar.
Ingat selalu bahwa kesendirian juga memiliki taring-taringnya sendiri. 15. Jadilah rendah hati. Kuat, kerendahan hati bukan berarti berpikir rendah tentang dirimu, tetapi berpikir tentang dirimu dengan lebih sedikit. Quote, Rick Warren. Pada abad ke-17, di Prancis yang gemilang, terdapat seorang bangsawan muda bernama Jean. Ia memiliki bakat luar biasa dan menjadi pusat perhatian di istana. Raja Louis XIV Jean memiliki seni menggambar dan melukis yang mengagumkan, dan bakatnya membuatnya mendapat pujian dari banyak orang, termasuk dari raja sendiri. Awalnya, Jean merasa sangat bahagia mendapatkan perhatian dan pujian atas bakatnya. Ia merasa bangga dan percaya diri dengan kemampuannya. Namun, seiring berjalannya waktu, pujian dan perhatian ini semakin meningkat. Hingga akhirnya Jean merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik dan tak tertandingi dalam seni lukisnya. Rasa percaya diri yang berlebihan ini membuatnya mulai bersaing dengan para seniman lain di istana. Ia ingin selalu menjadi yang terbaik dan menonjolkan dirinya di depan raja dan para bangsawan. Tanpa disadarinya, sikapnya yang sombong dan berlebihan ini mulai menimbulkan kecemburuan dan ketidaknyamanan di kalangan rekan-rekan seniman. Salah satu rekan seniman, Pierre, adalah orang yang paling terpengaruh oleh sikap Jean. Ia merasa tersangit dan kurang dihargai karena ketenaran Jean yang semakin melebihi dirinya. Pierre merasa diabaikan dan cemburu akan perhatian yang diberikan raja pada Jean. Suatu hari, Pierre memutuskan untuk mengajak bicara Jean dengan tulus. Ia menegaskan bahwa persaingan dan ego yang berlebihan hanya akan merugikan mereka berdua dan membuat kerajaan kehilangan keharmonisannya. Pierre dengan bijaksana mengingatkan Jean untuk tetap rendah hati dan bersikap ramah kepada sesama seniman, karena kemampuan mereka masing-masing memiliki nilai dan keunikan. Kata-kata bijaksana Pierre membuat Jean merenung, lalu menyadari bahwa persaingan dan keinginan untuk selalu menonjolkan diri hanya akan merusak hubungan baik dengan rekan-rekannya dan merugikan keseluruhan kerajaan. Jean berterima kasih pada Pierre atas nasihatnya dan bersumpah untuk mengubah sikapnya. Jean mulai merangkul sikap rendah hati dan kerendahan hati dalam berkarya. Ia tidak lagi menonjolkan diri dan berusaha untuk bersama-sama dengan para seniman lain untuk menciptakan karya yang indah. Untuk kerajaan, raja dan para bangsawan pun menghargai perubahan sikap Jean dan kembali memberikan perhatian dan apresiasi atas karya seninya. Kisah ini mengajarkan bahwa sikap rendah hati dan kerendahan hati adalah sifat-sifat yang berharga dalam setiap bidang kehidupan, termasuk dalam dunia seni dan politik. Belajar dari kecelakaan Nicholas Fouquet, Jean menyadari bahwa kesombongannya hanyalah akan membawanya pada kejatuhan. Sikap rendah hati dan menghargai nilai orang lain adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan membangun kerajaan yang makmur. Sebagai manusia, seringkali kita merasa senang ketika diri kita dipuji dan diakui. Ego kita merasa terpuaskan dan kita merasa lebih unggul dari yang lainnya. Namun, untuk mendapatkan simpati dan mengambil hati orang lain, terkadang kita harus menempatkan diri di belakang dan memberikan perhatian pada keunggulan orang lain. Dalam perjalanan menuju kesuksesan dan kebahagiaan, kita sering dihadapkan pada panggung yang hanya dapat ditempati satu orang. Ketika situasi semacam ini terjadi, kebijaksanaannya adalah merelakan ego dan memberikan panggung pada orang lain. Memberikan perhatian dan pengakuan pada orang lain adalah kunci untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari mereka. Namun, ini bukan berarti kita harus selalu berada di belakang dan tidak menonjolkan keunggulan diri. Tentu ada waktu dan tempat untuk menunjukkan bakat, kemampuan, dan kelebihan kita. Ketika kesempatan mengharuskan kita untuk menunjukkan keunggulan diri, kita harus berani melangkah maju dan menunjukkan kemampuan terbaik kita. Tapi, ketika kita ingin memengaruhi orang lain dan mendapatkan simpati mereka, taktik yang bijaksana adalah tidak terlalu mencolok menunjukkan keunggulan diri. Terlalu banyak menunjukkan bakat dan kelebihan kita dapat membuat orang lain merasa canggung, tidak nyaman, dan minder. Lebih baik memberikan perhatian dan ruang untuk orang lain dan memperlihatkan bahwa kita peduli dengan mereka. Dalam lingkungan pekerjaan, kita dapat memenangkan hati pimpinan dengan menghormati mereka dan memberikan pengakuan atas keberhasilan mereka. Prioritaskan keunggulan pimpinan kita dan haturkan semua pencapaian kepada mereka. Meskipun sebenarnya itu juga sumbangsi kita, memberikan kehormatan pada pimpinan akan membuat mereka merasa dihargai dan dihormati.
dan mereka akan lebih cenderung memberikan perhatian dan dukungan kepada kita. Mengambil hati dengan kehormatan adalah langkah cerdik untuk mempercepat kemajuan karier. Ketika kita memberikan kehormatan pada orang lain, secara alami kita juga akan mendapatkan kehormatan dan perhatian dari mereka. Mengakui dan menghargai keunggulan orang lain bukan berarti kita harus merendahkan diri, tetapi merupakan langkah bijaksana untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Dengan cara ini, kita dapat meraih simpati dan dukungan dari orang lain, dan bersama-sama mencapai kesuksesan yang lebih besar. 16. Jadilah seorang teman sekaligus mata-mata. Kuat, jangan takut pada musuh yang menyerangmu. Berhati-hatilah pada teman palsu yang memelukmu. Kuat, anonim. Selama Perang Dunia II, dunia penuh dengan intrik dan ketegangan. Banyak perang rahasia yang terjadi di balik garis musuh. Dan salah satu kisah yang menonjol adalah tentang mata-mata rahasia yang berhasil menjadi teman sekaligus mata-mata untuk mengambil pengaruh dalam situasi yang penuh risiko dan kompleks. Kisah ini berfokus pada seorang wanita pemberani bernama Virginia Hall, seorang warga negara Amerika Serikat yang menjadi agen mata-mata untuk organisasi layanan khusus SUI Inggris. Virginia memiliki kesulitan fisik karena kehilangan satu kaki akibat kecelakaan, tetapi semangatnya yang tak tergoyahkan dan kecerdikannya menjadikannya agen rahasia yang sangat efektif. Virginia Hall memulai karier mata-mata rahasianya dengan menjadi teman dekat dengan para diplomat dan pejabat di negara-negara musuh. Dalam peran ini, dia mendapatkan akses ke informasi berharga tentang rencana militer musuh dan kelemahan mereka. Dengan kecerdikan dan keterampilan diplomatiknya, ia berhasil mengumpulkan data intelijen penting dan menyampaikannya kepada angkatan bersenjata Inggris. Namun, peran sebagai mata-mata rahasia memerlukan ketekunan dan keberanian yang luar biasa. Virginia Hall harus beroperasi di balik garis musuh, menghadapi risiko penangkapan dan eksekusi. Namun, ia tidak pernah menyerah dan terus bekerja tanpa kenal lelah untuk menyediakan informasi yang berharga bagi sekutu. Salah satu kesuksesan terbesar Virginia Hall adalah ketika dia berhasil membantu mempersiapkan pendaratan sekutu di Normandia yang dikenal sebagai Operasi Overlord. Informasi yang diberikan olehnya sangat berharga dalam perencanaan operasi dan membantu menyelamatkan banyak nyawa. Kisah inspiratif Virginia Hall mengajarkan kita tentang arti sejati dari keberanian dan dedikasi dalam perjuangan untuk kebebasan dan keadilan. Meskipun ia berada dalam situasi berbahaya dan seringkali sendirian di belakang garis musuh, dia tetap bertindak dengan integritas dan memberikan pengaruh positif bagi sekutu dalam perang. Melalui peran gandanya sebagai teman dan mata-mata, Virginia Hall membuktikan bahwa bahkan dalam situasi yang penuh risiko dan kompleks, seseorang dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif. Kisahnya adalah inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam mencari kebenaran dan keadilan, dan menjadi sumber keberanian dan pengaruh bagi orang lain dalam situasi sulit. Sangat penting untuk mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. Jika kita bisa menyewa seorang mata-mata yang bisa mengawasi gerak-gerik musuh atau saingan kita, lakukanlah. Tapi, jika tidak, jadilah mata-mata itu sendiri. Terkadang, musuh paling berbahaya justru adalah orang yang dekat dengan kita. Penting kiranya untuk kuat, memata-matai dan kuat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan untuk berburuk sangka, melainkan memang untuk berhati-hati saja. Kita tidak pernah tahu bagaimana isi pikiran orang dalam kepala. Niat jelek apa yang disembunyikannya, rencana busuk apa yang mungkin dirancangnya. Orang yang sudah lama terjun dalam dunia bisnis dan politik sudah mengetahui pentingnya bertindak sebagai mata-mata tanpa terlihat. Seperti mata-mata, bukan perkara tidak percaya, melainkan sebuah bentuk kewaspadaan. Prinsip ini juga bisa diterapkan di dunia keseharian dalam bidang karier maupun pergaulan. Kita tidak pernah tahu bagaimana sejatinya kawan-kawan kita. Kita belum lama mengenal mereka. Lebih baik sedikit waspada, bukan? Kita bisa belajar menjadi mata-mata tanpa harus menjadi mata-mata. Teknik ini bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian dengan sedikit modifikasi. Kita, misalnya, bisa tetap berbasa-basi bersama rekan kerja di kantor, tetapi telinga dan mata tetap awas untuk menangkap sesuatu yang mencurigakan. Teknik-teknik menjadi kuat, mata-mata sederhana dan kuat berikut ini mungkin bisa kita praktikkan. Pertama, jadilah cerdas.
Seorang mata-mata harus cerdas kalau ia ingin tetap bertahan hidup. Kita harus memiliki kecerdasan sedikit lebih banyak agar bisa memata-matai dengan baik. Penting untuk bisa mengumpulkan informasi intelijen dan kuat tanpa terlihat sedang melakukannya. Perluas keahlian dan pengetahuan kita dalam banyak bidang, segala bidang. Bagaimanapun juga, ingat kalau pengetahuan adalah kekuatan. Tidak ada ruginya belajar pengetahuan umum, tahu lebih banyak tentang ini dan itu. Dengan begitu, kita bisa terampil menimpali setiap pertanyaan dengan sesuatu yang relevan. Kita bisa mengobrol dengan mudah. Kita bisa terus memancing informasi dalam sebuah percakapan panjang. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak yang bisa kita ikuti sebagai sumber informasi. Tidak ada salahnya membaca buku-buku detektif dan penyelidikan serta kisah tentang spionase. Gunakan pengalaman membaca kita untuk menilai karakter dan sifat tersembunyi manusia. Tidak ada yang namanya berhenti belajar, termasuk bagi seorang mata-mata. Kedua, jadilah kreatif. Selain cerdas, seorang mata-mata haruslah kreatif. Cobalah untuk mencari dan mendapatkan jawaban untuk segala sesuatu. Gunakan gadget kita untuk pencarian yang bermanfaat, sehingga kita bisa cepat tanggap dalam beragam situasi. Salah satu bentuk berpikir kreatif adalah berpikir di luar kebiasaan. Ini adalah langkah pertama kita untuk melihat dari sudut pandang mata-mata. Segala sesuatu bisa menjadi petunjuk dan semua orang bisa menjadi tersangka. Ketiga, punya pekerjaan harian. Kita harus punya pekerjaan harian. Bahkan, Clark Kent dan Peter Parker pun memiliki pekerjaan harian di tengah-tengah kesibukan mereka menyelamatkan dunia. Identitas asli keduanya tetap aman karena mereka melakukan apa yang juga dilakukan oleh orang kebanyakan. Bekerja, tindak tanduk kita dalam menyelidiki tidak akan terlihat terlalu mencolok ketika kita menjadi dan melakukan hal-hal yang sama dengan banyak orang. Keempat, berolahraga rutin. Menjadi mata-mata, bahkan dalam kehidupan biasa, juga membutuhkan fisik dan prima. Kita akan kesulitan untuk mengamati dan memata-matai ketika kondisi tubuh sering sakit. Berolahragalah secara teratur untuk menjadi badan tetap sehat, otot tetap lentur, dan gerakan tetap lincah. Kita mungkin tidak harus berlarian mengejar penjahat, tetapi setidaknya kita bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan lincah. Lagi pula, apa gunanya jeti orang berpengaruh tetapi tubuh sering sakit dan tidak sehat? 5. Bersembunyi. Mata-mata mampu bersembunyi di tempat yang tidak terlihat. Tujuan utama seorang mata-mata adalah membaur. Cobalah untuk berbaur. Miliki pakaian sehari-hari yang sesuai untuk tempat dan situasi yang berbeda. Kenakan pakaian yang gelap dan kumal jika kita ingin mengamati kafe pong. Tetapi bawalah tas tangan dan kamera jika kita ingin berbaur dengan kelompok turis. Dalam hal lain, menjadi mata-mata juga berarti kita pandai menempatkan diri. Bertindaklah seperti ibu itu di tengah kerumunan ibu-ibu. Jadilah orang berjiwa muda di tengah para remaja. Membaurkan diri seperti ini membuat kita lebih cepat diterima, dan sekaligus sebagai modal awal dari mengembangkan pengaruh kita nantinya. Keenam, bijak menghadapi konflik. Jika kita merasakan adanya konflik, utamakan kata-kata sebelum tindakan defensif lainnya. Mata-mata adalah ahli manipulasi dan bisa membuat siapa saja percaya kepadanya. Dan kita mungkin bisa memberikan sedikit senyuman dan kedipan mata untuk menaklukkan konflik. Namun, jika konflik terus berlanjut, gunakan kemampuan bernegosiasi kita. Ketujuh, membaur. Ambil bagian dalam kegiatan di sekitar kita. Berbaurlah dengan lingkungan sekitar. Jika orang-orang di sekitar kita sedang bergotong royong, ambil cangkul dan sapu agar kita sendiri agar bisa berbaur. Mengamati orang adalah kegiatan yang diperbolehkan, tetapi jangan berlebihan. Jaga agar pilihan aktivitas kita tetap sederhana, atau kita akan terlihat jelas, terutama jika kita tidak dapat melakukannya dengan baik. Kedelapan, berbasa basi. Jangan salah, seorang mata-mata juga harus pandai berbasa basi. Tokoh Miss Marple dalam serial novel detektif karya Agatha Christie adalah seorang wanita tua di pedesaan Inggris. Wanita ini terkenal karena sifatnya yang suka ingin tahu dengan urusan orang. Tetapi ia pandai sekali berbasa basi, sehingga orang tidak sadar dengan sifat ingin tahunya itu. Dengan cara yang sama, wanita tua berotak cemerlang ini berhasil memecahkan sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi. Itu semua berkat informasi-informasi yang berhasil digalinya dengan cara berbasa basi dengan orang-orang yang terlibat kasus, tersangka, juga dengan pihak kepolisian. Caranya mencari informasi begitu halus karena tersembunyi oleh basa basi yang dilakukannya.
Jangan sungkan untuk berbasa-basi dengan orang-orang di sekitar kita. Sepertinya memang menghabiskan waktu, tetapi seiring kita dewasa kita akan mengetahui pentingnya berbasa-basi dalam mencari informasi. Dalam percakapan biasa, sering tersebar tanpa sadar informasi penting, koneksi, relasi, hingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Mulai sekarang, mari pelajari keahlian berbasa-basi. Itu akan sangat bermanfaat ke depannya. 17. Kenali musuhmu. Kuat, jika kita mengenal musuh dan mengenal diri kita sendiri, kita tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Kuat, Lasi. Di era kuno Tiongkok, terdapat seorang pejabat kekaisaran bernama Wang Jian. Ia adalah seorang yang bijaksana, cerdas, dan memiliki visi yang jauh ke depan. Wang Jian bekerja sebagai penasihat kepercayaan kaisar dalam masa pemerintahan dinasti Han. Suatu hari, sebuah kerajaan tetangga menyatakan niatnya untuk menyerang wilayah Kekaisaran Han. Kaisar yang cemas meminta saran dari Wang Jian tentang bagaimana menghadapi ancaman tersebut. Wang Jian dengan bijaksana menyarankan bahwa sebelum mengambil tindakan militer, mereka harus lebih dulu mengenali musuh mereka dengan baik. Dengan memahami karakteristik, motivasi, dan strategi kerajaan tetangga tersebut, Wang Jian yakin bahwa Kekaisaran Han akan dapat menemukan celah dan kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi mereka tanpa harus berperang. Wang Jian memulai penelitian yang mendalam tentang budaya, struktur pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan krayon tetangga tersebut. Ia juga membaca catatan sejarah, mencari informasi tentang kepribadian pemimpin mereka, serta berbicara dengan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan mereka. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang musuh mereka, Wang Jian menemukan bahwa kerajaan tetangga itu memiliki beberapa permasalahan internal, perselisihan internal di antara bangsawan mereka, dan ketidakstabilan di beberapa wilayahnya. Wang Jian mengajukan strategi untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan ini. Ia menyarankan kaisar untuk tidak langsung mengancam atau menyerang, melainkan lebih dulu membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan tetangga tersebut. Ia menyarankan untuk menjalin aliansi dengan bangsawan-bangsawan yang tidak puas dengan penguasa saat ini dan menawarkan bantuan dalam menyelesaikan perselisihan internal mereka. Dengan cara ini, Wang Jian berharap dapat memperlemah stabilitas internal kerajaan tetangga tersebut dan menciptakan perpecahan di antara mereka. Kaisar setuju untuk mengikuti strategi Wang Jian dan memutuskan untuk membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan tetangga. Mereka mengirim utusan untuk menawarkan bantuan dalam menyelesaikan perselisihan di antara bangsawan mereka. Dengan taktik yang cerdas dan bijaksana, Wang Jian berhasil memanfaatkan kelemahan-kelemahan internal kerajaan tetangga tersebut. Alih-alih berperang, Kekaisaran Han berhasil memengaruhi mereka dan memperoleh keuntungan tanpa harus mengorbankan banyak nyawa dan sumber daya. Kisah tentang Wang Jiao mengajarkan kita bahwa dalam mencapai tujuan dan memengaruhi orang lain, penting untuk memahami musuh dengan baik. Mengenali musuh bukan berarti hanya fokus pada kelemahan mereka, tetapi juga memahami karakteristik, motivasi, dan perspektif mereka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang musuh, kita dapat mengambil langkah-langkah yang cerdas dan bijaksana untuk memengaruhi mereka tanpa harus terlibat dalam konflik fisik yang merugikan. Mengenali musuh adalah kunci untuk mengembangkan strategi yang efektif dan mencapai pengaruh yang lebih besar dalam mencapai tujuan kita dalam kehidupan. Terkadang kita dihadapkan pada situasi yang memerlukan kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Salah satu kunci penting untuk mencapai pengaruh yang positif dan efektif adalah dengan mengenali musuh dengan baik sebelum mengambil tindakan. Kisah tentang Wang Jian dari Tiongkok kuno mengajarkan kita pentingnya strategi ini. Berikut adalah panduan untuk bisa mengenali musuh sebagai cara untuk memengaruhi orang lain dengan bijaksana. Pertama, lupakan prasangka dan kejahatan. Sebagai langkah pertama, kita harus berusaha untuk menghapus prasangka dan pandangan negatif terhadap musuh potensial. Ingatlah bahwa dalam dunia yang kompleks ini, terdapat banyak faktor yang membentuk orang menjadi seperti mereka. Alihkan perhatian kita pada memahami karakteristik dan motivasi mereka dengan bijaksana, bukan menilai mereka dengan prasangka. Kedua, lakukan penelitian mendalam, sama seperti Wang Jian yang melakukan penelitian mendalam tentang kerajaan tetangga. Kita juga harus mengumpulkan informasi tentang musuh kita, pelajari budaya, nilai-nilai, latar belakang,
dan kebijakan yang mereka anut, membaca catatan sejarah dan mencari sumber-sumber terpercaya tentang mereka akan membantu kita memahami bagaimana mereka berpikir dan bertindak. Ketiga, berbicara dengan orang yang mengenal musuh. Jalinlah hubungan dengan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan musuh kita. Mendengarkan cerita dari orang-orang yang mengenal mereka secara pribadi dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang kepribadian dan karakter musuh kita. Keempat, amati tindakan dan perilaku. Perhatikan tindakan dan perilaku musuh kita dengan cermat. Amati pola tindakan mereka, cara berbicara, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Informasi ini dapat membantu kita memahami niat dan tujuan mereka secara lebih baik. Kelima, pahami motivasi dan ambisi. Setiap orang memiliki motivasi dan ambisi yang mendorong tindakan mereka. Cobalah untuk memahami apa yang ingin dicapai oleh musuh kita dan apa yang mendorong mereka untuk bertindak seperti itu. Keenam, analisis kelemahan dan kelebihan. Melalui penelitian dan observasi, identifikasi kelemahan dan kelebihan musuh kita. Ketahui apa yang bisa memengaruhi mereka dan apa yang bisa membantu atau menghambat tujuan mereka. Ketujuh, tetap berpikir rasional dan objektif. Selama mengenali musuh, penting untuk tetap berpikir rasional dan objektif. Hindari membiarkan emosi atau dendam menghalangi proses pemahaman yang objektif. 8. Jangan sampai terbawa ego. Tetap rendahkan hati dan jangan sampai terbawa ego saat berurusan dengan musuh. Kita harus siap menerima bahwa mungkin ada hal-hal yang tidak kita ketahui atau mungkin kita salah dalam penilaian. 9. Gunakan informasi dengan bijaksana. Setelah kita mengenali musuh dengan baik, gunakan informasi ini dengan bijaksana dalam mencapai tujuan dan memengaruhi mereka. Temukan cara-cara yang cerdas dan taktis untuk memanfaatkan kelemahan atau untuk mendekati mereka dengan cara yang menguntungkan. 10. Jadilah pemimpin yang menginspirasi. Akhirnya, sebagai pemimpin yang bijaksana, jadilah sosok yang menginspirasi. Dengan memahami musuh kita bisa mengembangkan strategi yang efektif untuk memengaruhi mereka dengan cara yang positif dan membawa perubahan yang baik bagi kedua belah pihak. Dalam dunia yang penuh dengan kompleksitas dan perbedaan, mengenali musuh adalah kunci penting dalam mencapai pengaruh yang berarti dalam interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Dengan memahami musuh dengan baik, kita dapat mengambil langkah-langkah cerdas dan bijaksana untuk memengaruhi mereka tanpa harus terlibat dalam konflik yang merugikan. Semoga panduan ini membantu kita menjadi pemimpin yang bijaksana dan mampu menciptakan perubahan positif dalam lingkungan sekitar kita. 18. Jadilah tuan atas diri kita sendiri. Kuat, kita bukan hanya penerima dalam hidup, kita adalah pencipta dari hidup kita sendiri. Kuat, Ralph Waldo Emerson. Pada zaman keemasan abad pertengahan, hiduplah seorang tokoh terkenal bernama Sir William. Ia adalah seorang kesatria yang diakui keberaniannya dalam medan perang dan kebijaksanaannya dalam memimpin. Namun, ketenaran dan kemuliaan belaka bukanlah tujuan utamanya. Ia berambisi untuk menjadi contoh bagi orang lain agar mereka juga bisa menjadi tuan atas diri sendiri. Kisah inspiratif Sir William dimulai dari masa mudanya. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan yang kaya, ia tumbuh sebagai sosok yang rendah hati dan penuh kasih. Saat remaja, ia meninggalkan lingkungan istana yang glamor untuk mencari petualangan dan kebenaran di dunia luar. Selama perjalanan, ia banyak belajar dari berbagai pengalaman dan kegagalan. Dan inilah yang membentuknya menjadi pribadi yang teguh dan bijaksana. Suatu hari, ketika Sir William sedang beristirahat di sebuah desa kecil, ia melihat bagaimana kebaikan dan kepemimpinan bisa berpengaruh pada masyarakat. Ia bertemu dengan seorang petani miskin bernama Thomas yang memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan penuh cinta dan kepedulian. Thomas mengajarkan Sir William tentang nilai-nilai kesederhanaan dan ketulusan hati. Kesadaran Sir William semakin dalam, dan ia menyadari bahwa menjadi tuan atas diri sendiri bukanlah tentang mencari kekuasaan, melainkan menguasai diri dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ia ingin memengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk mengambil langkah maju dalam hidup mereka, menuju pencerahan dan kebahagiaan. Dengan semangat yang baru, Sir William kembali ke istananya dan mulai mengubah gaya hidupnya. Ia mengurangi hura-hura dan kehidupan mewahnya, dan lebih banyak berfokus pada memberi manfaat bagi orang lain. Dia mendirikan sebuah pusat pelatihan untuk kaum muda, di mana ia mengajarkan tentang kebijaksanaan, keberanian,
dan tanggung jawab. Ia juga mengadakan acara amal untuk membantu kaum miskin dan memberdayakan mereka agar dapat mandiri. Berita tentang perubahan hidup Sir William menyebar ke seluruh negeri, dan banyak orang terinspirasi oleh perbuatan baiknya. Mereka mulai meneladani sikap rendah hati, kepedulian, dan ketegasan moral yang dimiliki Sir William. Banyak orang yang mengubah hidup mereka sendiri karena terinspirasi oleh contoh yang diberikan oleh sang kesatria. Sir William tidak pernah memaksa atau memaksakan pandangannya pada orang lain, tetapi dengan kesetiaan dan ketulusan hatinya, dia berhasil memengaruhi orang lain untuk melihat kebaikan dalam diri mereka sendiri. Ia memberi dorongan dan dukungan pada mereka untuk menjadi tuan atas diri sendiri, menghadapi rintangan hidup dengan berani, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kisah Sir William menjadi sebuah legenda yang dikenang hingga saat ini. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kita dapat menguasai diri sendiri, memahami nilai-nilai yang benar, dan membagikan kebaikan kepada orang lain. Dalam dunia yang terus berubah, pesan inspiratifnya tetap relevan. Kuat, jadilah tuan atas diri kita sendiri dan kuat, dan biarkan pengaruh positif kita memancar kepada orang lain, menerangi dan menginspirasi banyak kehidupan di sekitar kita. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku, Sir William telah menunjukkan kepada kita bahwa menjadi tuan atas diri sendiri adalah kunci untuk memengaruhi orang lain dan mengubah dunia. Mari kita ambil pelajaran inspiratif dari kisahnya. Pertama, kesederhanaan sebagai kekuatan. Dalam dunia yang seringkali tergoda oleh keinginan untuk harta dan kekuasaan, Sir William mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak dalam kesederhanaan. Ketika kita mampu mengendalikan nafsu dan tidak terjebak oleh materi, kita akan lebih mudah memahami kebutuhan orang lain dan mampu memberikan bantuan dengan tulus. Kedua, berani menghadapi perubahan. Sir William meninggalkan kehidupan nyaman di istana untuk mencari makna yang lebih dalam. Telah menunjukkan kepada kita pentingnya berani menghadapi perubahan dan keluar dari zona nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Hanya dengan menghadapi ketidakpastian dan tantangan, kita bisa menemukan potensi terbaik dalam diri kita. Ketiga, contoh adalah guru terbaik. Sir William tidak hanya berbicara, tetapi tindakan nyata yang ia lakukan menarik perhatian orang lain. Dalam memengaruhi orang lain, contoh adalah cara yang paling kuat dan berpengaruh. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya, orang lain akan mengikuti jejak kita. Keempat, kepedulian dan empati. Ketulusan hati dan rasa peduli Sir William terhadap orang lain membangun hubungan yang kuat. Ia mendengarkan masalah dan kebutuhan orang lain dengan penuh perhatian. Saat kita mengembangkan rasa empati terhadap sesama, kita akan lebih mudah mencari solusi bagi masalah mereka dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Kelima, memberdayakan orang lain. Sir William mendirikan pusat pelatihan untuk membantu kaum muda mencapai potensi terbaik mereka. Dia memahami pentingnya memberdayakan orang lain dengan memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan. Ketika kita memajukan orang lain, kita menciptakan dampak positif yang tak terbatas. Keenam, kesabaran dalam memengaruhi perubahan. Dalam perjalanan hidupnya, Sir William tidak mencoba mengubah orang dengan cara paksa. Sebaliknya, ia mengajak orang untuk belajar dan tumbuh bersama melalui kesabaran dan ketekunan. Ketika kita memberikan waktu dan dukungan untuk perkembangan orang lain, hasilnya akan jauh lebih bermakna dan berkelanjutan. Ketujuh, membangun komunitas yang harmonis, kesetiaan dan kepedulian. Sir William terhadap masyarakat sekitarnya telah menciptakan ikatan sosial yang kuat. Telah memahami bahwa hidup yang bahagia dan bermakna tidak hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif bagi komunitas kita. Dari kisah inspiratif Sir William, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa memengaruhi orang lain dimulai dari bagaimana kita menguasai diri sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Saat kita mengutamakan kesederhanaan, keberanian, dan ketulusan hati, orang-orang di sekitar kita akan merasakan energi positif yang memancar dari diri kita. Mari kita semua terinspirasi oleh semangat Sir William untuk menjadi tuan atas diri sendiri dan berusaha untuk memberikan pengaruh positif dalam hidup orang lain. Dengan mengambil langkah kecil setiap hari untuk membantu dan peduli pada sesama, kita bisa menjadi agen perubahan yang membangun dunia yang lebih baik. Ingatlah, setiap orang memiliki potensi untuk memengaruhi dunia, dan itu dimulai dengan menjadi tuan atas diri sendiri. 19. Jadilah sosok yang tak terduga. Kuat,
Jadilah seperti air yang mengalir, tidak kaku atau berbentuk tetap. Air dapat menyesuaikan diri dengan wadahnya, sehingga ia dapat menjadi kuat atau lemah, tetapi selalu tetap fleksibel. Quote Bruce Lee. Pada masa keemasan abad klasik, hiduplah seorang tokoh terkenal bernama Sir Alexander. Ia merupakan seorang filsuf terkemuka pada zamannya, dengan kecerdasan yang luar biasa dan pemikiran yang mendalam. Namun, apa yang membuatnya benar-benar menjadi sosok yang tak terduga adalah bagaimana ia menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuannya untuk memengaruhi orang lain secara positif. Sir Alexander tumbuh dalam keluarga bangsawan yang kaya raya, dan banyak yang mengharapkan bahwa ia akan hidup bergelimang kemewahan dan kehormatan. Namun, ia memiliki ambisi yang lebih tinggi daripada sekadar harta dan status sosial. Ia ingin menjalani hidup yang bermakna dan memberikan manfaat bagi sesama. Sejak remaja, Sir Alexander menunjukkan ketertarikannya pada filsafat dan ilmu pengetahuan. Ia berkelana dari satu kota ke kota lainnya untuk mempelajari berbagai filsuf terkemuka pada zamannya. Ia belajar dengan penuh semangat dan dedikasi, tanpa takut mengejar kebenaran dan pengetahuan yang lebih dalam. Namun, apa yang membuatnya benar-benar berbeda adalah bahwa ia tidak mengandalkan pengetahuannya untuk diri sendiri, alih-alih menjadi sosok yang eksklusif dan tertutup. Sir Alexander memilih untuk berbagi pengetahuan dan pemikirannya dengan orang lain. Ia sering mengadakan kuliah umum di pasar dan taman-taman kota, sehingga orang dari berbagai kalangan bisa mendengarkan pemikiran filsafatnya. Tindakan ini adalah sesuatu yang tak terduga bagi masyarakat pada masa itu. Seorang bangsawan yang berbagi pengetahuan dengan rakyat jelata adalah hal yang tidak lazim. Namun, hal itu membuat Sir Alexander semakin dicintai dan dihormati oleh rakyat jelata. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai seorang filsuf terkenal, tetapi juga sebagai sosok yang rendah hati, ramah, dan peduli pada mereka. Tidak hanya berbicara tentang filsafat, Sir Alexander juga aktif terlibat dalam proyek-proyek sosial untuk membantu kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ia menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membangun tempat pelayanan bagi orang-orang yang tidak mampu mendapatkan perawatan medis. Ia juga mendirikan sekolah untuk anak-anak dari kalangan miskin, memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Melalui kebijaksanaan dan kebaikannya, Sir Alexander berhasil memengaruhi banyak orang untuk berpikir lebih luas dan peduli terhadap sesama. Banyak dari mereka yang terinspirasi oleh tindakannya, sehingga mereka juga menjadi sosok yang tak terduga dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kisah inspiratif Sir Alexander mengajarkan kita bahwa menjadi sosok yang tak terduga bukan berarti hidup di luar norma atau menjadi eksentrik, melainkan hal itu berarti memiliki keberanian untuk mengejar tujuan hidup yang bermakna, berbagi pengetahuan dan kebaikan dengan orang lain, dan menjadi teladan bagi kebaikan dan pemikiran positif. Dengan menjadi sosok yang tak terduga, kita dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan orang lain, dan meninggalkan jejak inspiratif yang akan dikenang selamanya. Agar kita bisa menjadi sosok yang tidak mudah terduga sebagaimana Sir Alexander, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Pertama, terus belajar dan membuka wawasan. Seperti Sir Alexander, teruslah belajar dan membuka wawasan kita. Jangan berhenti pada pengetahuan yang sudah kita miliki, tetapi gali lebih dalam untuk mencari pemahaman yang lebih luas. Hal ini akan membantu kita memiliki pemikiran yang kreatif dan unik, serta dapat memberikan perspektif yang tidak biasa dalam berbagai situasi. Kedua, berani berbeda dan keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk menjadi berbeda dan keluar dari zona nyaman kita. Seperti Sir Alexander yang mengadakan kuliah umum di tempat-tempat umum, kita pun dapat mencoba berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Berani melakukan hal-hal yang tidak lazim dapat memberikan dampak yang besar dalam memengaruhi orang lain. Ketiga, berbagi dengan orang lain. Sosok yang tak terduga tidak hanya merahasiakan pengetahuan dan kebaikannya, tetapi juga bersedia berbagi dengan orang lain. Bagikan pengetahuan, keterampilan, dan bantuan kita kepada mereka yang membutuhkan. Dengan berbagi, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Keempat, berani berbicara dan mengutarakan pendapat. Jangan takut untuk mengutarakan pendapat kita, terutama jika kita memiliki pandangan yang berbeda. Seperti Sir Alexander yang mengajarkan filsafat di tempat-tempat umum,
Berbicaralah dengan keyakinan dan hormat terhadap orang lain. Pendapat yang berani dan jujur dapat membuka ruang untuk diskusi yang mendalam dan mendorong pemikiran baru. Kelima, peduli dan bertindak dalam proyek sosial. Seperti Sir Alexander yang terlibat dalam proyek sosial, kita juga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Temukan proyek-proyek atau lembaga amal yang sesuai dengan minat kita, dan ambil bagian aktif dalam membantu mereka yang membutuhkan. Dengan berbuat baik, kita akan menjadi sosok yang tidak mudah terduga, dan menginspirasi orang lain untuk berbuat lebih banyak dalam kebaikan. Keenam, selalu jaga integritas dan kesopanan. Sir Alexander adalah sosok yang rendah hati dan ramah, dan sifat-sifat tersebut membuatnya mudah didekati dan dihormati oleh banyak orang. Pertahankan sikap yang baik dan jauhkan diri dari tindakan yang merugikan orang lain. Dengan mengikuti hal-hal tersebut, kita dapat menjadi sosok yang tidak mudah terduga seperti Sir Alexander. Jadilah pribadi yang terus berkembang, berani berbeda, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, kita akan mampu memengaruhi orang lain secara positif dan meninggalkan jejak inspiratif dalam kehidupan orang banyak. 20. Jadilah tega dan tegas. Kuat, jangan memberikan kasihan pada orang yang kurang beruntung. Berikan kesempatan untuk membuat hidup mereka lebih baik. Quote, Amit Ray. Alkisah, hiduplah seorang tokoh terkenal bernama Lord Marcus. Ia adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan tegas, yang memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan sulit demi kebaikan orang banyak. Lord Marcus berasal dari keluarga bangsawan yang terhormat. Namun ia tidak terpaku pada kemewahan dan kenyamanan hidup. Sejak usia muda, ia menunjukkan kebijaksanaan dan kematangan yang luar biasa. Ketika ayahnya meninggal, ia diangkat sebagai pewaris tahta dan menjadi pemimpin di wilayahnya yang luas. Tugas sebagai seorang pemimpin tidaklah mudah. Lord Marcus dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks yang memengaruhi rakyatnya. Ia tidak hanya harus berurusan dengan politik dan intrik di istana, tetapi juga harus menghadapi masalah sosial dan ekonomi yang meresahkan. Namun, yang membedakan Lord Marcus dari pemimpin lainnya adalah ketegasannya dalam membuat keputusan yang adil dan tepat. Meskipun sering kali itu adalah keputusan yang sulit, ia tidak pernah mengambil jalan pintas atau menghindari tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Lah sadar bahwa untuk memengaruhi orang lain dan menciptakan perubahan positif, kadang-kadang kita harus bersikap tegas dalam melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Suatu saat, Lord Marcus dihadapkan pada pilihan sulit antara mengutuk atau mengampuni seorang bangsawan yang melakukan pengkhianatan terhadapnya. Meskipun memiliki alasan kuat untuk marah dan menghukumnya, Lord Marcus memilih untuk mengampuni bangsawan tersebut dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Keputusan tegasnya untuk memberi kesempatan kedua pada bangsawan tersebut ternyata berhasil. Bangsawan tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji untuk setia dan mendukung Lord Marcus. Ia kemudian berubah menjadi salah satu penasihat terdekat Lord Marcus dan memberikan kontribusi besar dalam membangun kebaikan bagi rakyat mereka. Selain itu, Lord Marcus juga bersikap tegas dalam melawan praktik-praktik korupsi dan penindasan yang terjadi di wilayahnya. Ia tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang mencoba memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sikap tegasnya mendapat dukungan dan rasa hormat dari rakyatnya. Mereka merasa dihargai dan dilindungi oleh pemimpin mereka yang tidak akan kompromi terhadap kebenaran dan keadilan. Kisah inspiratif Lord Marcus mengajarkan kita bahwa menjadi tega dan tegas sebagai seorang pemimpin bukan berarti menjadi otoriter atau kasar, melainkan itu berarti memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang sulit demi kebaikan bersama. Ketegasan yang bijaksana dan adil dapat memengaruhi orang lain untuk mengikuti jalan kebaikan dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Bahkan, setelah puluhan tahun kemudian, cerita tentang Lord Marcus tetap diingat sebagai contoh seorang pemimpin yang tega dan tegas, yang memiliki visi dan integritas untuk membawa kemajuan dan keadilan bagi rakyatnya. Kisahnya terus mengilhami banyak orang untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga bijaksana dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi demi kemaslahatan banyak orang, agar kita bisa menjadi sosok yang tegas dan tegas sebagaimana Lord Marcus. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, miliki integritas yang tinggi. Jadilah orang yang konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini.
tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, keteguhan dalam integritas akan membentuk fondasi kuat untuk menjadi sosok tegas dan tega. Kedua, berani menghadapi tantangan. Jangan takut untuk menghadapi tantangan dan masalah dengan kepala tegak. Seperti Lord Marquess yang berani mengambil keputusan sulit. Hadapi setiap situasi dengan sikap tegas dan berani. Jangan menunda atau menghindar, tetapi hadapi tantangan dengan kepala dingin dan keteguhan hati. Ketiga, berpegang pada prinsip fleksibilitas. Meskipun tegas, tetaplah fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru. Lord Marquess mengampuni bangsawan yang salah berkat sikap tegasnya, tetapi juga berpegang pada prinsip keadilan. Fleksibilitas membantu kita menemukan solusi yang terbaik dalam situasi yang kompleks. Keempat, jangan takut menghadapi konflik. Sebagai sosok tegas dan tega, kita harus siap untuk menghadapi konflik yang mungkin timbul akibat keputusan kita. Berani menghadapi konflik dengan bijaksana dan tenang, dan hindari sikap defensif atau agresif. Dengarkan pendapat orang lain dengan sabar, tetapi juga tetap teguh pada keputusan yang kita yakini benar. Kelima, perkuat keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang kuat sangat penting bagi sosok tegas dan tega. Belajar untuk mengomunikasikan tujuan, pandangan, dan keputusan kita dengan jelas dan tegas, tetapi juga dengan empati. Komunikasi yang baik akan membantu menghindari salah paham dan membangun kepercayaan dengan orang lain. Keenam, jadilah contoh teladan. Seperti Lord Marquess yang menjadi teladan bagi rakyatnya, jadilah contoh yang baik bagi orang lain. Tunjukkan keteguhan dan ketegasan dalam tindakan kita, sehingga orang lain dapat terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti jejak kita. Ketujuh, jaga keseimbangan emosi. Menjadi tegas dan tega tidak berarti kita harus kehilangan kendali emosi. Jaga keseimbangan emosi kita dan hindari membuat keputusan berdasarkan amarah atau ketidaksabaran. Pertimbangkan dengan bijaksana dan jernih sebelum membuat keputusan. Kedelapan, evaluasi dan belajar dari keputusan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, baik yang baik maupun buruk. Selalu evaluasi keputusan kita dan belajar dari pengalaman tersebut. Keteguhan hati dalam belajar dari kesalahan dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik adalah kualitas penting dari sosok tegas dan tega. Dengan mengikuti hal-hal tersebut, kita dapat menjadi sosok yang tegas dan tega seperti Lord Marquess. Jadilah pemimpin yang memiliki integritas, berani menghadapi tantangan, dan fleksibel dalam pengambilan keputusan. Dengan sikap yang bijaksana dan tegas, kita akan memengaruhi orang lain secara positif dan menciptakan perubahan yang bermakna dalam masyarakat.